Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan bahas surat Ad-Duha. Sebelumnya kita menyelesaikan dua pertemuan pada surat Asy-Syarah, surat Alam Nashrah. Hari ini surat Ad-Duha insyaallah. Surat ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Masih awal-awal wahyu turun. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wad-duha ini sumpah seperti surat-surat yang lain sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu dari makhluknya. Wad-duha, duha, waktu duha. Berarti kalau ini sumpah maknanya apa? Demi waktu duha ya, seperti surat-surat yang lainnya. Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, dan banyak yang berkaitan dengan waktu. Seperti Allah bersumpah atas nama waktu fajar, wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian surat ini waktu duha. Kemudian yang lainnya wal laili, demi waktu malam. Kemudian wan nahari, demi waktu siang. Jadi ini waktu-waktu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan oleh Allah dengan bentuk sumpah atas nama itu semua. Tentu ini menunjukkan, seperti yang diungkapkan oleh para ahli tafsir, akan keagungan dan kebesaran ciptaan Allah itu, bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang senantiasa dilalui oleh setiap hamba Allah. Artinya setiap orang pasti akan melewati dan melalui waktu-waktu ini. Duha, waktu duha, waktu mulai matahari terbit sampai sebelum zawal. Ini waktu duha yang disebutkan para ulama. Jadi ad-duha mulai matahari terbit, yaitu kira-kira setinggi tombak, sampai sebelum zawal. Ini waktu duha. Apa hikmah Allah bersumpah atas nama waktu-waktu ini? Menunjukkan waktu-waktu ini memang memiliki keutamaan dan kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula makhluk manusia. Mereka harus memperhatikan waktu-waktu ini. Alam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tidakkah kami, kata Allah,
telah berikan kepada kalian umur. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Fungsinya adalah digunakan untuk mengingat Allah. Man tadzakkar, tapi siapa yang mengingatnya? Jadi Allah karuniakan kepada kita umur. Dengan umur ini manusia akan melalui dan melewati hari-harinya. Diisi dengan apa? Diisi dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Nah, itu isinya. Ma nuridu minhum min rizqin wa ma nuridu minhum an yut'imun. Kami tidak menginginkan rezeki dan kami tidak menginginkan manusia itu memberi makan, tapi Allah lah yang ngasih rezeki. Jadi manusia melalui hari-harinya untuk ibadah. Bentuk ibadahnya beraneka ragam. Aktivitas apapun yang mereka lakukan, manusia lakukan harus dalam konteks ibadah. Jika tidak, maka lahirlah ayat yang waktu itu kita bahas, wal 'asr innal insana lafi. Al-'asr, waktu yang dilalui manusia. Waktu-waktu yang dilalui oleh manusia. Ternyata mereka manusia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Seperti penjelasan kita waktu itu dari penafsiran Syekh Muhammad Amin Syangkiti di dalam tafsirnya Adwaul Bayan, bahwa ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Ketika manusia tidak bisa menggunakan waktu subuh, duha, siang, malam, tidak bisa dipakai untuk ketaatan kepada Allah, maka lahirlah innal insana lafi, manusia akan rugi. Dan ternyata mereka yang keluar dari schedule dibuat oleh Allah ini jumlahnya lebih banyak dari mereka yang berjalan sesuai schedule-nya, Pak. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Hambaku yang bersyukur itu jumlahnya sedikit. Ternyata rata-rata manusia itu keluar dari program yang Allah buat ini tadi. Wadduha. Jadi tidak mungkin apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tanpa mengandung hikmah dan makna. Tidak mungkin. Pasti ada makna. Wadduha. Kemudian setelahnya wal-laili. Demi waktu malam. Idza saja, ketika kegelapan malam itu sudah mulai menyelimuti. Seperti pada ayat-ayat yang lainnya yang berbunyi apa? Wal-laili idza yaghsha. Sama maknanya. Jadi demi malam ketika kegelapannya sudah mulai menyelimuti. Jadi ada waktu duha, ada waktu malam yang disebutkan oleh Allah. Semua waktu-waktu ini programnya, kalau kita istilahnya bilang seperti itu, sudah dibuat oleh Allah. Waja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang, duha sampai sore dijadikan oleh Allah sebagai apa? Ma'ash. Apa ma'ash itu? Mencari ma'isha. Tapi di samping mencari ma'isha, di situ ada amalan ibadah yang sifatnya mahdhah istilahnya, yaitu yang berupa sholat. Ada sholat duha. Ausani khalili, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW, Khalil, kekasihku, mewasiatkan kepadaku 3 hal. Di antaranya adalah sholat duha. Jadi ini ada ibadah semuanya. Wal-lail, di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian waktu malam itu fatahajjad, salatlah di situ. Nafilatan lak, sebagai tambahan kebaikan buat kamu.
Kalau tidak digunakan dengan baik, maka akan lahir min syarri ghasiqin idza waqab. Ada kejahatan yang akan terjadi di malam itu. Min syarri ghasiq, ghasiq itu malam. Idza waqab, ketika kegelapannya sudah mulai menyelimuti. Sama maknanya. Cuma di sini Allah menyebutkan syarr, kejahatan, keburukan, kebinasaan terjadi di waktu malam. Kenapa? Karena penggunaannya tidak tepat. Idza janahal lailu fakuffu sibyanakum anha fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Jika malam itu mulai tiba, anak-anakmu jangan boleh main, karena setan-setan lagi gentayangan di situ. Para ulama membahas di sini ada aktivitas-aktivitas yang ditakutkan di situ akan menjerumuskan pelakunya ke dalam syarr, kejahatan. Apa itu? Aktivitas yang tidak mendatangkan kebaikan bagi dia di akhirat, bukan konteks ibadah. Orang beraktivitas di malam hari bukan konteks ibadah. Bahasa kasar kita kelayapan. Ya, kelayapan, nongkrong kesana kemari yang nggak ada faedahnya. Ini syarr. Tapi kalau seseorang di malam hari, satu, tugas kena sip malam. Di malam hari pengajian seperti ini umpama. Kadang orang pengajian sampai jam 9, kadang pengajian sampai jam 10 malam, Pak. Ada yang ketiga, kadang orang malam ngapain, silaturahim ke rumah keluarganya, sehingga dia pulang sampai tengah malam jam 11 kena macet umpamanya. Apakah ini buruk? Tidak, karena dia melakukan ibadah yang baik. Seperti pada pembahasan kita yang lalu pada surat Alam Nashrah, fa idza faraghta fansab. Jika kamu selesai dari pekerjaan kamu di siang itu, fansab, lakukan ibadah di malamnya. Jadi inilah waktu schedule yang dibuat oleh Allah buat manusia, agar manusia mendapatkan rahmat karunia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi coba diperhatikan, mulai fajar Allah sebutkan wal fajri, habis waktu fajar wad duha, habis duha wan nahari, siang, habis siang apa, wal laili. Al-asr, ada sebagian mengatakan wal asri itu waktu asar, tapi itu pendapat yang dilemahkan oleh para ahli tafsir, karena nahar, siang itu masuk sampai menjelang matahari terbenam. Wal lail masuk malam. Ini yang Allah buat sebetulnya, ini jadwal rutin ini, dan semua ada bentuk ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di situ. Kemudian selanjutnya kita lihat Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu, Tuhanmu wahai Muhammad, tidak akan meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak akan marah sama kamu. Disebutkan dalam beberapa riwayat oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya bahwa surat ini turun ketika beberapa orang-orang musyrik itu ngeledek Rasulullah SAW, diolok-olok beliau bahwa temanmu Jibril, malah riwayat yang lain mereka mengatakan setan kamu, bahasanya mereka begitu ya, temanmu telah meninggalkanmu wahai Muhammad. Maksudnya ada kira-kira beberapa malam, ada riwayat menyebutkan 2 malam, ada yang bilang 3 malam, jadi berapa malam
Jibril itu tidak mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau diledek. Wahai Muhammad, kamu sekarang dicuekin, kalau bahasa kita, kamu dicuekin sama Tuhanmu. Maka turunlah surat Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu yang menciptakan kamu, yang mengatur kehidupan manusia, dan yang mengangkat Muhammad bin Abdullah menjadi rasul, nabi dan rasul yang terakhir, ma wadda'ak, tidak mungkin meninggalkan kamu, wa ma qala, dan tidak akan marah sama kamu. Al-Imam As-Sa'di mengatakan, Allah tidak akan meninggalkan Rasulullah. Allah tidak akan membenci Rasulullah SAW, karena Allah selalu menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah tidak akan murka sama dia, dan Allah tidak akan meninggalkan hamba itu. Begitu pula, jadi ayat ini sebetulnya arahnya kepada siapa? Kepada siapa? Rasulullah SAW. Arahnya kepada Rasulullah SAW. Tetapi ayat ini pun bisa bermakna umum untuk semua hambanya, bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya itu, dan Allah tidak akan murka sama hambanya itu. Tapi yang tanda tanya besar adalah hambanya yang mana yang tidak akan ditinggalkan sama Allah. Hambanya yang mana yang akan selalu dicintai oleh Allah dan gak akan dibenci. Kalau kita lihat di hadis qudsi, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, hambaku tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan yang lebih baik dari apa yang aku wajibkan kepada dia, yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan pada dia. Maksudnya, seorang hamba itu punya kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa caranya? Melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan kepada dia. Karena apa yang diwajibkan oleh Allah itu perbuatan dicintai oleh Allah. Jadi hamba harus melaksanakan apa yang wajib bagi dia, harus. Karena itu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian wala yazalu yataqarrab, dia terus mendekatkan diri, terus usaha untuk dekat, dengan cara ditambah yang wajib tadi dengan yang sunnah bin nawafil. Jadi mendekatkan diri dengan yang wajib. Kalau mau lebih dekat lagi dengan Allah, maka tambahlah dengan yang sunnah, akan lebih dekat kamu. Kalau dia sudah lebih dekat dengan Allah dengan amalan sunnah, uhibbuh, saya akan cintai dia. Lihat Pak, saya akan cintai dia. Fa idza ahbabtuh, kalau aku sudah cintai dia, saya pendengaran dia yang dipakai untuk mendengar, saya mata dia yang dipakai untuk melihat, saya tangan dia yang dipakai untuk bergerak, saya kaki dia yang dipakai untuk berjalan. Kalau dia minta, pasti aku kasih. Kalau dia berlindung, pasti aku lindungi. Subhanallah. Apa yang dimaksud dengan aku telinganya, aku matanya, aku kakinya, aku tangannya, apa maksudnya? Para ahli hadis mengatakan maknanya adalah Allah menjaga dia. Allah jaga telinganya, Allah jaga matanya, Allah jaga tangannya, Allah jaga kakinya, Allah jaga anggota tubuhnya semua. Berarti ada dua di sini yang disebutkan. Allah mencintai dia dan Allah akan menjaga dia. Berarti seorang hamba pun bisa mendapatkan kemuliaan ini.
yaitu Allah tidak akan meninggalkan kamu, artinya Allah akan menjaga kamu. Dan Allah tidak akan benci sama kamu, artinya Allah akan mencintai kamu. Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi secara umum. Dengan cara yang tadi. Melakukan kewajiban ditambah dengan amalan sunnah, dan tentu kebalikannya adalah semua larangan akan ditinggalkan. Kalau bahasa Imam An-Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin adalah menjaga amal soleh, kemudian menjaga sunnah Nabi, kemudian kepatuhan kepada Allah yang harus selalu dijaga. Kemudian berikutnya apa? Jauhi hal yang bid'ah, katanya. Ini 4 bab disebutkan oleh Imam Nawawi beruntun. Disebutkan oleh Imam Nawawi secara berurutan di Riyadhus Shalihin. Menjaga amal, menjaga sunnah, ini akan menjadikan seorang hamba itu dijaga oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia melenceng dari itu semuanya, berbuat maksiat, maka faqad kashafa sitrallahi alaih. Selalu disebutkan begitu di hadis. Ketika seorang hamba maksiat, faqad kashafa sitrallahi alaih, maka dia telah membuka. Tadi ditutupi sama Allah, tapi ketika dia maksiat, maka dia telah membuka penutup yang Allah letakkan buat dirinya. Artinya apa? Apa maksudnya? Dia telah membuka penutup yang Allah letakkan pada dia ketika dia berbuat. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya waqad khaba man, rugi orang yang mengotori, menginjak-injak dirinya. Artinya kamu sendiri yang merusak kamu. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu salahkan aku, kata Allah. Salahkan kamu dirimu sendiri. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah jelaskan kepada kita mana yang maksiat, mana yang taat. Kalau menuju ketaatan, pasti di situ mulia. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang kagak mau. Memang ada yang enggak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Dia yang taat kepadaku akan masuk surga. Tapi dia maksiat, dia enggak mau masuk surga berarti. Dia ngerusak dirinya sendiri. Makanya orang maksiat itu disebut apa? Orang yang berbuat zalim terhadap. Dia enggak mau. Dia enggak mau dijaga sama Allah. Dia tidak mau dicintai sama Allah. Dia tidak mau hidupnya penuh dengan rahmat. Tapi yang dia pilih adalah hidupnya. Dia pilih hidupnya penuh dengan apa? Setan. Penuh dengan setan. Di ayat Quran apa itu? La aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Lihat, kata setan apa? Ketika dia diusir oleh Allah, ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, setan bilang apa? La aq'udanna
la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Apa artinya? Kalau bahasa kita, ana tongkrongin itu jalanan. Bahasa kita ya, ana tongkrongin itu jalan yang lurus, siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus ya Allah, ana tongkrongin itu jalanan itu. Maksudnya apa? Kalau ada orang punya utang sama bapak, nggak mau bayar, tapi bapak tahu setiap hari dia lewat sini, apa jawabannya? Ana tongkrongin di sini dia sampai datang, iya nggak? Maksudnya apa? Ana cegah dia, kan gitu kan? Lah itu, ana akan halangi manusia agar mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju surga. Agar mereka tidak bisa lewat as-siratal mustaqim, nggak bisa dia. Saya tongkrongin dia. Caranya, tsumma la'atiyannahum. Caranya adalah saya akan goda dia. Dari mana? Depan, belakang, kanan, kiri. Jadi orang yang tidak mau taat kepada Allah, dia punya pengawal istimewa, Pak. Siapa pengawalnya? Setan pengawalnya, Pak. Itu pengawalnya. Berarti dia apa? Berarti dia ditinggalkan sama Allah. Di surat An-Nisa itu apa itu? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Apa? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Orang yang menentang Rasulullah, tidak mau dengan sunnah Rasulullah SAW, padahal ajaran Rasulullah SAW itu sudah jelas, Quran jelas, sunnah sudah jelas, dan dia tidak mau mengikuti jalan orang-orang beriman dari kalangan para sahabat dan salafus saleh. Nuwallihi ma tawalla, saya biarkan dia dalam kesesatannya. Artinya apa? Dibiarkan sama Allah, dicuekin sama Allah, dicuekin sama Allah dia. Kalau dicuekin sama Allah berarti dibenci sama Allah. Kalau dicuekin, dibenci sama Allah, berarti kemana perginya? Ke neraka jahanam. Wasa'at masira, itu tempat kembali yang paling buruk. Na'udzubillah. Jadi kembali ke ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak akan meninggalkan kamu, wahai Muhammad. Allah telah muliakan Rasulullah SAW, dan Rabbmu tidak akan marah sama kamu. Maknanya, kata Imam As-Sa'di adalah Allah akan selalu menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, pada waktu perang Uhud, ketika para sahabat itu mundur dari medan pertempuran, mereka mendengar Rasulullah wafat, mereka mundur dari medan pertempuran. Kemudian pasukan Abu Sufyan setelah itu mengetahui keberadaan dan posisi Rasulullah SAW, lalu mereka menyerang Rasulullah SAW secara bertubi-tubi. Ada satu kondisi yang menarik, kata beliau apa? Saya melihat ada dua orang laki-laki, katanya. Dia tidak pernah saya lihat sebelumnya, dan saya tidak pernah melihat setelahnya. Dia berpakaian putih dan sangat putih sekali, kakak lecek, kakak dekil, nggak, putih sekali.
Dan mereka sambil bersurban diikat-ikat di kepalanya surbannya. Siapa yang dimaksud? Malaikat, dijaga kanan kirinya. Subhanallah. Ketika perang Badar, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, mereka sudah datang. Kuda-kuda itu sudah turun. Para pengendara itu menggunakan baju putih dengan ikat kepala yang berwarna hijau. Siapa wahai Rasulullah? Iya, mereka. Siapa yang dimaksud? Malaikat. Dijaga, Pak. Tidak akan ditinggalkan sama Allah. Dicintai sama Allah. Jadi inilah, begitupun orang-orang beriman, dia akan bisa mendapatkan kemuliaan itu. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Enggak salah di surat Ar-Ra'd itu. Lahu, setiap hamba, mu'aqibat. Apa mu'aqibat? Para malaikat yang ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri di riwayat Bukhari Muslim. Mu'aqibat, malaikat yang silih berganti menjaga hamba itu. Min baini yadayhi wa min khalfihi, malaikat itu menjaga dia di depan dan menjaga dia di belakang. Ngapain? Yahfazunahu min amrillah. Malaikat itu menjaga hamba ini dari perintah Allah. Ibnu Katsir bilang, dari beberapa kitab tafsir disebutkan ada 3 yang dijaga oleh para malaikat. Pertama, dijaga tubuhnya agar tidak terkena keburukan apapun. Yang kedua, ini riwayat Mujahid, disebutkan oleh Imam Qurtubi. Dia dijaga dari gangguan jin. Ini yang kedua. Yang ketiga, dijaga perbuatan dan amal solehnya dia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hatiku ini menuju kesesatan setelah engkau memberikan hidayah. Dijaga, Pak, sama Allah. Ini dicintaikah orang seperti ini? Tentu. Tapi kalau tidak mau kepada sunnah Rasulullah SAW, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari sunnah Rasulullah SAW, ini kisah Nabi Musa. Ketika mereka berpaling dari ajaran Nabi Musa, dan mereka umat ini berpaling dari ajaran Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, azaghallahu qulubahum. Allah jauhkan hati dia dari hidayah dan petunjuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat berikutnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa maksudnya di sini? Ibnu Katsir menafsirkan dan yang lainnya, waddarul akhiratu, akhirat, khairun laka min hadhihi dar. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia ini. Ini imannya para sahabat itu sudah seperti ini, Pak. Rasulullah, jangan bicara Rasulullah, pasti sudah. Kita tahu ketika Rasulullah sebelum wafat, apa riwayat yang bunyi? Rasulullah disuruh milih. Apa pilihannya? Pilih hidup di dunia selamanya atau memilih akhirat, surga. Apa yang dipilih oleh Rasulullah? Surga. Fatimah putri beliau ketika mendengar itu menangis. Abahnya, ayahnya mau wafat. Rasulullah milih akhirat, milih surga. Ketika Rasulullah tidur di bawah pohon kurma, hanya beralaskan hasir, pelepah kurma,
punggungnya membekas, bekas pelepah kurma. Ada dua riwayat. Pertama, Umar yang melihatnya. Kata Umar apa? Wahai Rasulullah, saya ambilkan kasur bu saya. Bahasa kita begitu. Riwayat yang kedua, Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, saya ambilkan tikar yang lebih halus, lebih bagus. Nabi menjawab, mali walid dunia. Ini dunia buat apa? Terjemahan bebasnya. Dunia ini ibarat orang yang berteduh di bawah pohon. Kalau sudah rasa dahaganya, panasnya dia hilang, dia akan pergi meninggalkan dunia ini. Lihat Pak, iman ini nempel di hati murid-muridnya, para sahabat. Mereka yang dicari apa? Akhirat Pak. Masalah ibadah yang dikenal dengan sebutan oleh para ahli sejarah apa? Ruhbanun bil lail, fursanun bin nahar. Tahu artinya apa? Ahli ibadah di malam hari, siang harinya pengendara kuda perang. Tidurnya kapan? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Malam ibadah. Tidur, ya mereka tidur. Berapa jam tidurnya? Nggak tahu. Mereka tidur, bukan sahabat nggak tidur, nggak salah lah. Sahabat tidur, Rasulullah juga tidur kok. Cuman berapa jam? Nggak tahu. Ibadah mereka, Pak. Siang harinya perang. Perang. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa walal akhiratu khairun laka minal ula, lebih baik akhirat ini. Jadi yang dia cari para sahabat itu apa, Pak? Surga, Pak. Surga. Mereka berani berkorban apapun. Innallaha ashtara minal mu'minina. Allah akan beli dari orang beriman itu apanya? Anfusahum, jiwa mereka dan apanya? Hartanya dibeli sama Allah. Dengan apa? Surga. Berjuang para sahabat, Pak, untuk akhiratnya. Sudah nggak mikir, yang punya duit, yang kaya, luar biasa. Sering kita dengar tentang Utsman bin Affan bagaimana infaknya, Abdurrahman bin Auf bagaimana mereka infak. Sahabat yang miskin pun mereka mau berinfak walaupun hanya sekedar sepotong, 2 potong kurma, sebutir 2 butir kurma, mereka mau. Tidak bisa berinfak, jiwanya mereka infakkan untuk Islam. Jiwanya mereka kurbankan untuk Islam. Nggak makan, nggak apa-apa. Lapar, ditahan. Panas, nggak ada masalah. Coba lihat kisah ketika para sahabat menggali parit. Parit yang cukup panjang. Kalau saya tidak salah kutip, panjangnya 2225 hasta. 1 hasta itu 60 cm, Pak, kira-kira kan. Segini kan saya. Berapa meter, Pak? Hitung sendiri deh. Lamaan. Belum lebarnya saya lupa. Belum kedalamannya, ada lagi kedalamannya harus sekian, biar kuda tidak bisa lompat. Gitu. Sebesar itu mereka harus selesaikan kurang dari 5 hari. Waktu itu musim panas apa musim dingin? Tidak, musim dingin itu menyengat, Pak. Ada makanan? Coba Bapak ke daerah dingin gitu, bawaannya perut apa, Pak? Lapar melulu, Pak, rasanya perut, Pak. Udah begitu mereka kerja keras 24 jam dibagi sip oleh Nabi waktunya. Ada makanan? Enggak ada. Enggak ada makanan.
Hingga akhirnya perut mereka diikat sama apa? Batu. Kata seorang sahabat, Jabir bin Abdullah kalau nggak salah, dia datang, kami sudah nggak kuat dengan rasa lapar kami. Kami ingin mengadu kepada Rasulullah. Beliau pun datang menemui Rasulullah. Rasulullah juga ikut menggali, bukan Rasulullah duduk sebagai bos, mengamati dengan baju yang masih necis, bersih, begitu ya. Kalau capek masuk mobilnya pergi lapar ke rumah makan, kak di situ gali. Jubahnya dising-singkan, lengannya dising-singkan, kemudian kancing baju depannya dibuka, terbuka dada beliau kelihatan. Ketika Jabir melihat Rasulullah, kata Jabir apa? Enggak jadi ngadu. Enggak jadi ngadu. Kenapa? Karena perutnya Rasulullah ada 2 batu, sedangkan perut kita 1 batu. Siapa yang lebih lapar? Rasulullah. Enggak jadi. Seperti itu. Kenapa Pak? Di benak mereka hanya ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini Pak. Kita suruh sedekah. Maaf Pak, kagak ada uang kecil. Kita lanjutkan setelah azan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit pada ayat selanjutnya. Ini berhubungan pada ayat yang kelima, berhubungan dengan ayat yang keempat. Di ayat keempat tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada ayat yang lain yang mirip seperti ini. Ayat apa? Walal akhiratu khairun wa abqa. Sama. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu khairun, lebih baik dari dunia, wa abqa, dan lebih kekal. Kalau dunia hilang. Di akhir surat apa itu? Akhir surat An-Nazi'at. Apa itu ujungnya? Ayat paling akhir di surat An-Nazi'at. Lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Jadi mereka yang sudah wafat, mereka merasa hidup di dunia itu seperti waktu asyiyah atau seperti waktu duha. Jadi mereka yang wafat, mereka merasa hidup di dunia itu hanya sebatas waktu asyiyah. Asyiyah itu mulai zawal, habis zuhur, sampai waktu matahari terbenam, kata para ahli tafsir. Atau seperti waktu duha. Jadi kalau sudah meninggal, orang itu merasa hidup di dunia paling cuman baru 2-3 jam doang Pak. Padahal waktu dia meninggal usianya berapa? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Berarti dunia itu apa? Sebentar. Secuil. Khairun wa abqa, lebih baik akhirat dan lebih kekal. Kita lanjutkan ayat ini. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Banyak orang baca ini salah, ta-nya berubah jadi ta. Wala saufa yu'tika. Memang agak berat karena ta berharokat kasrah sehingga
menumbuhkan sifat isti'la. Dia harus naik ke atas suaranya. Yu'tika. Yang nggak biasa olahraga malam dulu mulutnya. Olahraga lidahnya adalah, kalau enggak runyam nanti merubah Al-Quran. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah Rabbmu akan memberikan kepadamu fatarda, hingga kamu merasa puas, ridha kamu akan puas dengan pemberian Allah. Allah bikin kamu puas dengan pemberian itu. Di mana ini? Dan apa itu? Di akhirat. Dan apa itu? Surga. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan, ai fid daril akhirah yu'tihi hatta yurdiyahu fi ummatihi, yaitu di akhirat kelak Allah akan memberikan kepada hambanya, dan khususnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di surga nanti, di akhirat nanti Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan hingga Allah membuat hambanya itu benar-benar puas dan ridha sama Allah. Kenikmatan, kemuliaan, dan kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad apa itu? Al-Kautsar. Sama sebetulnya ayat ini. Wala saufa yu'tika inna a'tainaka, ya kan? Allah akan memberikan kepadamu di surga kelak kenikmatan, kemuliaan yang kekal abadi untukmu. Yang paling mulia Al-Kautsar, telaga yang ada di surga. Siapa yang minum di situ tidak akan haus selama-lamanya. Terbuat dari apa? Lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Kemudian samping-sampingnya ada batu-batu, permata, berlian, yang nggak bisa kita bayangkan pakai akal kita, nggak bisa, dan manusia tidak pernah melihatnya. Kemudian Imam Ibnu Jarir menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas, dan riwayat ini disahihkan oleh Ibnu Katsir sebagai penjelasan dari ayat ini. Fa'atahu fil jannati alf qasr. Allah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 istana. Maksudnya berapa 1000 itu? Sejuta istana. Fi kulli qasrin ma yanbaghi lahum minal azwaji wal khadam. Setiap istana ada kelengkapan yang harus ada di situ, yaitu pasangan-pasangan dan pembantu-pembantunya. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah telah memberikan kepada beliau haud, telaga di surga, Rasulullah mengatakan, taridu alaihi ummati, umatku pun bisa masuk samaku di telaga ini. Siapa mereka wahai Rasulullah? Engkau tahu dari mana kalau memang itu umatmu? Ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Mereka umatku yang benar-benar umatku mengamalkan sunnahku, mereka akan datang pada hari kiamat kelak dengan wajah yang mengeluarkan cahaya. Sendi-sendi mereka mengeluarkan cahaya. Sama dengan yang di surat Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin
nadhirah pakai dad. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka di hari itu bercahaya. Di hadis nadharallahu ra'an, Allah akan membuat hamba, wajah-wajah hamba itu bercahaya. Apa sebab cahayanya? Nah, disebutkan hadis yang berkaitan dengan telaga itu apa? Wajah mereka bercahaya, sendi-sendi mereka bercahaya, min atharil wudu, dari wudu yang sering mereka lakukan di dunia. Jadi bukan asal wudu ya. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, orang yang wudu seperti wuduku ini. Di hadis yang lain tadi, nadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'. Allah akan jadikan wajah-wajah mereka bercahaya nanti. Kenapa? Sami'a maqalati, dia mendengarkan hadis-hadisku. Fawa'aha, lalu dia faham apa yang aku sampaikan itu. Fa'addaha, lalu dia sampaikan kepada masyarakat. Ini umat Nabi, belajar hadis, belajar ilmu, belajar Quran, belajar hadis. Lalu dia fahami dengan baik, lalu dia ajarkan kepada masyarakat. Ibadah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Mereka ini yang bisa menemani Rasulullah di surga. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqatakal jannah." Wahai Rasulullah, saya minta agar aku bisa menemani engkau di surga. Rasulullah menjawab, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantu aku untuk dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di istana-istana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini. Siapa mereka? Man ata'ani, orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat, jalan hidup mereka yang sukses dengan surga Allah, sudah sukses dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kebalikannya, mereka yang berbuat bid'ah, maka mardud, tertolak amal ibadah mereka. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa, ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka falamma zaghu azaghallahu qulubahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Ketika mereka berpaling, zaghu azaghallah, mereka benar-benar dijauhkan oleh Allah dari hidayah. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, kami palingkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka, sebagaimana mereka tidak beriman kepada Allah pada waktu yang pertama kali. Jadi hanya mereka ahlu sunnah wal jamaah yang akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang bercahaya, berseri-seri. Ada wajah-wajah pula yang hitam kusut. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengambil ucapan dari Abdullah Ibnu Abbas, bahwa yang siapa orang yang wajahnya bercahaya, mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal ahwa. Wajah orang-orang yang mengikuti sunnah, dia yang bercahaya. Mereka yang mengamalkan bid'ah, dia yang wajahnya yang hitam. Mudah-mudahan
Allah mudahkan kita semuanya untuk meniti sirat mustaqim, dimudahkan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan bahasan ayat-ayat selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yes. Silakan. Tentang penjabaran atau praktek dari wujuhu yaumaidin nadhirah min athari sujud. Nah, sujud yang bagaimanakah yang antum apa yang Allah jelaskan itu akan menjadi penghuni-penghuni surga dengan wajah cahaya. Selama ini saya atau yang lainnya sering melihat wudu itu asal kecepak gitu. Kalau giliran muka kayak capung atau walet mau nyebur air tapi ketakutan dingin nggak jadi nih. Jidat cuma ditempel-tempel lagi. Nah, bagaimana itu? Mohon penjelasannya. Iya. Kayaknya di sini ada pelajaran fikih Umdatul Ahkam oleh Ustadz Azhar ya. Nah itu yang perlu kita datengin, itu kita hadirin. Ya, sudah cukup, jangan kelewatan. Ya, jangan kurang ajar sama Ustadz. Ya, cukup, tutup mulutnya. Belajar gimana caranya wudu yang benar. Ya belajar wudu yang benar. Belajar bagaimana wudu yang benar sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin baik dengan cara belajar. Tidak ada seseorang yang ingin baik tanpa belajar, nggak akan bisa. Orang tidak akan lahir dalam keadaan pandai, tapi orang akan lahir dalam keadaan tidak tahu. Memang Allah ciptakan manusia dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Tapi kalau fitrah tidak kita pupuk dengan ilmu, akan menjadi kotor itu tempat. Jadi itu jawabannya. Banyak orang salah. Kalau salah itu dipupuk terus-menerus, berbahaya. Dia akan mengklaim bahwa apa yang dia perbuat itu benar, padahal dia selama ini salah. Jadi inilah kewajiban kita untuk belajar. Belajar ilmu, belajar wudu. Di masyarakat kita banyak orang yang tidak tahu wudu, Pak. Dia wudu selama ini ya setiap hari wudu, tapi wudu yang dia lakukan hanya sekedar ya kata orang Surabaya, al ilmu nurun, Pak. Bukan nurun, kalau nurun itu bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa Surabaya nurun, Pak. Tahu nurun? Turun itu turun temurun itu loh, Pak. Turun ikut-ikutan maksudnya. Ya orang wudu. Saya pernah ditanya oleh seorang perempuan, dia dokter spesialis. Nanyanya apa? Ustadz yang batalin wudu apa, Ustadz? Nah, sekarang selama ini kemana perginya? Nah itulah fenomena di masyarakat. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bertanya tadi yang Ustaz katakan pada hari itu ada wajah yang berseri-seri dan ada wajah yang hitam legam. Di antaranya ada ahli bid'ah. Sampai sekarang saya masih ragu yang mana yang ahli bid'ah. Berikut contoh. Terima kasih. Iya, bagus pertanyaan, Pak. Yang mana ahlul bid'ah itu? Untuk menjawab yang mana, itu kita harus tahu dulu sebetulnya bid'ah itu apa, sehingga kita bisa menjawab yang mana. Jangan menjawab yang mana dulu sebelum kita tahu bid'ah itu apa. Akhirnya kita berdebat kusir, padahal kita tidak tahu makna bid'ah yang sebetulnya itu apa. Bid'ah itu seperti yang Rasulullah SAW jelaskan sendiri di dalam hadis yang riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah itu, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad.
Man ahdath, orang yang membuat hal-hal yang baru dalam perkaraku, dalam ibadah kepadaku, maka dia tertolak. Berarti bid'ah itu adalah melakukan ibadah baru. Baru itu apa? Yang tidak ada perintahku di situ. Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah tidak menyuruh, dan para sahabat pun tidak pernah melakukannya. Dijelaskan pula kata bid'ah ini oleh Rasulullah di hadis Irbad bin Sariyah yang riwayat Imam Tirmidzi itu apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah diri kalian dari hal-hal yang baru. Setelah Rasulullah menjelaskan sebelumnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, tuntunanku, dan sunnah serta tuntunan para sahabatku, khulafa' rasyidun yang keempat. Tuntunan mereka. Lalu beliau mengatakan, hindarilah atas diri kalian perkara-perkara yang baru, karena fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang baru itu bid'ah dan yang bid'ah itu sesat. Cukup jelas sudah ini hadis. Ngapain kita harus berdebat dengan membuat macam-macam di benak kita? Berarti semua bid'ah itu apa? Hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini bid'ah sudah. Ada orang mengatakan yang dilakukan oleh Abu Bakar itu juga baru, apa? Mengumpulkan Quran, menulis Al-Quran, ini dan itu. Dia mungkin lupa membaca hadis ini, Pak. Hadis ini mengatakan tadi apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa. Berarti apa yang diperbuat oleh para khalifah yang empat itu bernilai hukum syar'i yang sah dan legal. Hukum yang sah dan diakui oleh Allah dan Rasulnya, syariat. Ketika Umar mengatakan masalah sholat tarawih, sholat tarawih ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Loh, ini kan bid'ah. Iya, bid'ah memang, tapi yang ngomong siapa? Umar. Ketika Umar yang berbicara, berarti itu sudah menjadi hukum sah karena Rasulullah yang menyuruh. Sehingga itu bukan bid'ah. Apalagi kalau kita melihat bahwa sholat tarawih itu bukan hal yang baru. Nabi pernah melakukan kok sholat berjamaah 3 hari tarawih, 3 hari 4 hari. Nah, jadi hal yang memang belum pernah ada di zaman Nabi. Rasulullah nggak pernah melakukan, tidak pernah menyuruh. Para sahabat tidak pernah berbuat. Seperti apa? Maulid Nabi. Kebenaran tidak dilihat dari orang yang melakukan, Pak. Sering orang mengatakan, maaf Pak Ustadz, yang melakukan ini orang-orang ini itu. Pak, kebenaran tidak dilihat dengan orang. Kalau kebenaran dilihat dengan orang, runyam, Pak. Tapi kebenaran itu dilihat dari argumen. Hukum yang berlaku di negara kita, apakah dilihat hukum itu dari jaksanya atau dilihat dari apa yang tercantum di dalam KUHP Undang-Undang 45? KUHP dan undang-undang dari mana? Melihat sosok jaksanya atau melihat undang-undangnya? Undang-undangnya. Apa bunyi undang-undangnya? Ini sekedar contoh pendekatan aja. Kenapa kok giliran itu kita berlaku konsisten? Kenapa kok giliran syariat Islam kita dipelintir-pelintir, dilari-lariin ke sana kemari? Kita melihat kebenaran dari Quran hadis. Siapapun orang yang berbuat, kalau dia salah dia manusia, Pak.
Bukan malaikat yang harus suci, bersih 100% kagak salah. Jadi contoh beda apa? Maulid Nabi. Emang Nabi pernah melakukan maulid Nabi? Hari kelahirannya? Kagak pernah. Loh itu katanya ada hadis riwayat Muslim, ya hari Senin hari aku dilahirkan. Ya emang benar itu hadis Muslim, sahih. Tapi apakah artinya itu bahwa Nabi menyuruh kita untuk merayakan? Kalau baca hadis jangan dipotong-potong. Itu kan konteksnya apa? Tidak ada Nabi melakukan itu. Para sahabat, pernahkah para sahabat Abu Bakar ngajak para sahabat yang lainnya untuk merayakan hari kelahiran Rasulullah? Sekarang kalau dikatakan itu simbol dari cinta kepada Rasulullah, apakah Anda lebih cinta daripada Abu Bakar As-Siddiq? Apa Anda lebih cinta dari Umar, dari Utsman dan Ali bin Abi Thalib sendiri dan Ahlul Bait di zaman Nabi? Yang dimana mereka Ahlul Bait di zaman Nabi tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Lalu Anda mengklaim bahwa orang yang melakukan Maulid Nabi itu cinta. Berarti yang cinta Anda, sahabat semua nggak ada yang cinta sama Nabi. Ngomong nggak pakai utak, Pak. Ya. Seringkali ngomong masjid itu masjid nggak cinta Nabi, itu nggak pakai maulid. Berarti sahabat Nabi nggak ada yang cinta Nabi, Pak, nggak ada yang maulidan kok. Sama dengan orang mengatakan apa? Orang meninggal nggak ditahlilin kayak bangkai. Itu kalau ngomong hati-hati itu mulutnya orang kayak begitu. Rasulullah tidak pernah itu tahlilin anaknya waktu wafat. Putri Nabi wafat 3, Pak, di zaman Nabi, Pak. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum wafat di zaman Rasulullah semua, Pak. Khadijah wafat di zaman Rasulullah SAW. Para sahabat-sahabat yang mulia yang beliau menangis ketika mereka wafat itu tidak ada satu pun yang ditahlili, Pak. Sa'ad bin Mu'ad yang wafat begitu 70.000 malaikat takziah ke rumahnya Sa'ad bin Mu'ad. Malaikat Jibril turun ke rumahnya Sa'ad bin Mu'ad ingin takziah. Ditahlili kah? Apakah mereka wafat dalam kondisi kayak bangkai, nggak ditahlili? Ngomong nggak pakai utek. Saya bilang terus terang aja, nggak apa-apa. Enak aja meninggal nggak ditahlilin kayak bangkai. Astaghfirullahaladzim. Inilah bicara tanpa ilmu. Dari hawa nafsu. Mikir, Imam Syafi'i meninggal kagak ditahlili. Ayo, ngomong apa kamu? Jadi janganlah fanatik. Tapi kita bicara ilmu, bicara dalil. Ya, itulah bid'ah. Terus apa? Fa inna khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah, Pak. Yang paling baik petunjuk Rasulullah sudah. Kita bisa salah. Saya bisa salah. Tapi kembalikan semuanya kepada dalil, kepada Al-Qur'an, kepada hadis Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.